Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena 13 tahun sudah Engkau telah memimpin perjalanan daripada umat-Mu. Dan kami percaya Engkau yang telah melakukan perkara yang baik akan melanjutkannya sampai hari kedatangan Kristus kembali. Hari ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh diteguhkan karena panggilan percaya di dalam Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Mula pertama saya mengucapkan happy anniversary, selamat ulang tahun yang ke-13 untuk GBI Grow Community Church. Akan segera berganti menjadi Grow Community Church. Selamat untuk Pastor Andi, Pastor Lia, dan juga seluruh pemimpin, pengurus, dan juga seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Saya percaya begini, bahwa gereja ini tidak dibatasi oleh ruangan dan tempatnya. Tapi gereja ini adalah komunitas yang akan makin bertumbuh. Grow and grow and grow terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya biar dengan hati yang besar, dengan hati yang diperluas kapasitasnya, kita juga mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berani Melangkah Bersama Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8 saya bacakan, demikian bunyinya. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Saudara sekalian, saya melihat bahwa salah satu ciri orang yang berhasil dan dipakai oleh Tuhan adalah dia punya sifat berani. Dia adalah seorang pemberani. Daud adalah seorang yang masih muda, tetapi dia berani melawan dan mengalahkan singa. Dia mengalahkan beruang, bahkan kemudian dia mengalahkan raksasa Filistin, Goliat yang 3 meter tingginya. Sebesar apapun masalahmu, percayalah bahwa Allah lebih besar dari masalah kita. Masalah selalu mendahului adanya mujizat. Kalau masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya besar. Saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi? Saudara ingin mujizat kecil atau besar? Allah kita besar, mujizatnya besar. Tapi saudara juga harus menghadapi masalah yang besar. Tapi nggak usah takut, Tuhan beserta kita. Sebesar apapun masalahmu, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Saudara-saudara, saya percaya begini, kesulitanmu yang terbesar akan menjadi kesaksianmu yang terhebat. Masalahmu yang paling besar akan menjadi mujizatmu yang paling hebat yang kau alami di dalam kehidupan. Daniel adalah seorang yang berani menentang keputusan raja untuk menyembah dirinya. Karena dia percaya yang harus disembah hanyalah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan walaupun dia dimasukkan di dalam gua singa, dia tidak takut. Dan Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Mulut singa terkatup karena keberanian iman seorang yang bernama Daniel. Bagaimana caranya Israel masuk kepada tanah perjanjian? Mereka melangkah dengan iman. Walaupun sungai Yordan masih
belum terbelah. Ada waktunya seperti pada zaman Musa. Musa mengangkat tongkat, Laut Merah terbelah menjadi dua. Tapi generasi Yosua adalah generasi yang tidak menunggu mujizat terjadi. Generasi Yosua adalah generasi yang melangkah dulu dengan iman. Take action. Baru kemudian Tuhan akan membelah sungai dan membawa kita masuk pada tanah perjanjian. Selama engkau hanya berpikir, berdoa, berunding, berdiskusi, tidak ada mujizat. Ketika saudara mulai melangkah, di sanalah mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Petrus harus keluar dari perahunya yang nyaman, keluar dari comfort zone dan masuk pada faith zone, zona iman di mana kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Jadi, kita harus meluaskan kapasitas hati. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang volume hatinya sempit. Dan ciri orang yang volume hatinya sempit adalah senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Orang model gitu susah diberkati oleh Tuhan. Kalau keluargamu, saudaramu, temanmu diberkati, saudara bersyukur karena dia pada hari ini diberkati. Giliranku akan datang, Tuhan juga akan memberkati aku sesuai dengan kekuatan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, perluas kapasitas hati kita. Jangan cuma wajahnya yang preman. Banyak orang wajah security tapi hati Hello Kitty. Nggak bisa maju dalam hidup ini. Sifat pemberani sangat dibutuhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Orang yang berani tidak takut, orang yang berani tidak gentar, orang yang berani tidak kecut hati menghadapi segala tantangan. Nah, Alkitab mendorong kita untuk melakukan beberapa hal dengan sifat pemberani di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus berani mengobarkan karunia Allah. Makanya di ayat 6 dan 7 tadi dikatakan, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Takut bukan berasal dari Tuhan. Karena yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya adalah power, keberanian, kuasa, kekuatan, love, cinta kasih, dan sound mind, ketertiban. Kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus menghadapi masalah, engkau tenang dan engkau akan menemukan jalan keluar. Ketakutan bukan dari Allah. Orang yang takut tidak sempurna kasihnya, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita? Akhir hidup orang percaya mestinya happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Pernah ngalami nggak saudara? Saudara ngalami kesulitan, masalah, tapi ujung-ujungnya engkau tetap ditolong oleh Tuhan. Siapa yang ngalami itu? Kenapa saya sekarang belum mengalami mujizat dari Tuhan? Sabar. Karena saudara belum di ujung. Sebentar lagi kalau sudah tersudutkan, sudah di ujung, nanti Tuhan akan tolong. Kan ujung-ujungnya Tuhan tolong. Sekarang masih belum di ujung. Percayalah Tuhan masih akan beracara dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Dan perhatikan ini, Allah tidak pernah memberikan tugas atau panggilan tanpa memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas itu. Makanya Tuhan tidak cari orang yang bisa. Tuhan selalu cari orang yang bersedia. Tuhan tidak cari orang yang mampu, karena kemampuan dari Tuhan. Tuhan cari orang yang mau, yang berkata, ini aku, utuslah aku untuk menyelesaikan apa yang merupakan rencana dan kehendakmu. Dan untuk itu kita harus yakin penyertaan Tuhan, dan dari pihak kita tidak takut. Saudara ingat ketika Musa mati, Tuhan bilang kepada pemimpin muda,
yang namanya Yosua. Bersiaplah sekarang, bawa umatku masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Yosua berkata, siapa aku Tuhan? Aku nggak bisa dibandingkan dengan Musa. Musa adalah pemimpin yang pernah ketemu Tuhan langsung. Berhadapan muka dia bicara dengan Tuhan. Musa menerima 2 loh batu yang ditulis sendiri oleh tangan Tuhan. Musa adalah penulis Pentateuch, 5 kitab pertama di dalam Alkitab, Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan sampai hari ini saudara tahu, nabi yang terbesar menurut orang Yahudi bukan Isa, tapi Musa. Gelarnya dalam Alkitab adalah Musa, hamba Allah, hamba daripada Yahweh. Apa gelar untuk Yosua? Bujang Musa, kacungnya Musa, jauh banget. Satu hamba Allah, satu lagi bujangnya Musa. Sehingga pantas secara manusia dia merasa kecil hati. Tapi Yosua 1 ayat 9 dikatakan oleh Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Tapi dari pihak kamu jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab orang yang kecil hati pada masa kesesakan, lemahlah dirinya. Saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang teguh untuk menghadapi segala tantangan. Karena itulah kita harus bersedia dipakai oleh Tuhan. Saudara tahu, gelar Yosua di kemudian hari bukan lagi bujang Musa, tapi hamba Allah. Gelar Musa, hamba Allah. Gelar Yosua di kemudian hari, hamba Allah. Allah mengangkat dalam kedudukan yang sejajar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mempromosikan saudara. Saya percaya masih ada promosi yang tersedia bagi setiap orang yang beriman. Terima dalam nama Yesus. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Engkau tidak akan jadi ekor. Engkau akan tetap naik. Engkau tidak akan turun. Kalau roh keberanian ada dalam hidup kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jadi harus bersedia dan berlatih. Kalau nggak berlatih juga nggak akan sempurna. Saudara-saudara, saya dulu seorang pemalu, nggak berani khotbah, berdiri di depan umum. Saya ingat waktu nyanyi barengan dengan paduan suara remaja. Pertama kali saya melakukan di gereja, keringat dingin keluar. Padahal yang nyanyi bukan sendirian. Kalau tadi yang nyanyi anak Pak Andi dan Ibu Lia ini, waduh berani bagus sekali ya. Kalau saya dulu nyanyi 20 orang, gemeter. Karena saya merasa seluruh jemaat memandang kepada saya dan mengabaikan 19 orang yang lain, saudara. Tapi terus latihan, mimpin pujian di kelompok doa remaja, mimpin pujian di ibadah pemuda, mimpin pujian di ibadah umum. Lalu ada KKR, saya mimpin pujian. Dan tahun 1985, saya diminta untuk memimpin pujian di Gelora Bung Karno, Stadion Utama Senayan, Jakarta. Ada KKR Kasih Melanda Jakarta. Tahun depannya Kasih Melanda Indonesia. Dan usia saya waktu itu 21 tahun, saudara-saudara. Saya belum punya banyak pengalaman dan saya berkata saya tidak bisa. Tapi saya bersedia dipakai oleh Tuhan. Berlatih sampai akhirnya bisa. Siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apa yang harus dilakukan sebagai sebuah member sebuah gereja lokal? Beranilah melayani. Berani menggunakan talenta saudara. Jangan hanya datang, duduk, menerima berkat rohani. Tapi saudara melayani sesuai dengan kapasitas dari talentamu. Kapasitas daripada karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Salah-salah pertama biasa, nggak jadi masalah. Saya ingat pertama kali saya khotbah. Itu di kelompok remaja yang cuma beberapa orang, sharing begitulah saudara. Setelah sekian belas tahun saya temukan catatan manuskrip asli yang saya tulis dengan tangan sendiri pada waktu saya khotbah pertama. Dan sewaktu saya baca, saya tertegun. Judulnya, Hidup Bagaikan Perangko. Perangko pertama harus melekat pada amplopnya. Hidup kita juga harus melekat kepada Tuhan.
Yang kedua, perangko itu punya nilai. Ada 100, 500 rupiah, 1000 rupiah. Hidup kita juga bernilai di mata Tuhan. Yang ketiga, perangko itu kalau menempel pada amplopnya bisa dikirim ke luar kota, bisa dikirim ke luar negeri, menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Begitu juga kita harus memberitakan Injil Yesus bahkan sampai ke luar negeri. Keren kan saudara? Dan semua teman-teman berkata, amin. Karena khotbah saya kan tidak menyesatkan orang. Tapi setelah saya belajar Alkitab saya baru tahu tidak ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata hidup bagaikan perangko. Nggak boleh khotbah seperti itu khotbah alegoris namanya. Tapi kan saya nggak ngerti, saya perlu belajar. Dan akhirnya Tuhan menambahkan kalau kita berlatih. Saya tahun 1983 sekolah Alkitab di Seminari Bethel Petamburan, Jakarta. Dan kalau weekend kita pelayanan ke beberapa gereja. Saya ingat satu kali, karena saya sering main piano di gereja yang saya layani. Ada seorang teman yang juga sekolah teologi, saudara-saudara, mimpin pujian. Dia mimpin pujian dengan bagus, sampai lagu terakhir menjelang firman. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sebelum kita menyambut Tuhan, menyambut firman Tuhan. Dan dia bilang, kita akan nyanyi sebuah lagu, Tuhan adalah gembalaku. Lagu itu sedang ngetop zaman itu saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu keyboard mulai bunyi, waktu piano mulai bunyi, dia angkat suara. Tuhan adalah gembalaku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai. Tiba-tiba dia diam, saudara. Oh maaf jemaat, lagunya salah. Mari kita ulangi dari awal. Kata, saya mau ketawa setengah mati saudara. Teman saya gak berani lirik saya, karena dia pasti akan ketawa. Dan untuk memulai lagu yang baru, yang benar, susah saudara sekalian. Dia coba salah lagi. Waktu dia selesai ibadah di sekolah kita bully dia rame-rame saudara. Ada gembala yang bisa terbang. Tapi sekarang dia melayani sebuah gereja dengan ribuan jemaat, dengan memiliki cabang-cabang, dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Jadi jangan takut salah, salah itu biasa. Tahun yang lalu ada seorang pendeta dari Kalimantan datang ke Jakarta dan dia khotbah, lalu setelah selesai dia tutup Alkitab, dia angkat tangan, mari kita menyembah Tuhan. Pemain keyboard sudah siap, mari kita menyembah Tuhan, kata dia lagi. Pemain keyboard tanya, lagunya apa om? Mari kita menyembah Tuhan. Jemaat bingung lagu apa? Karena dia tidak persiapkan lagu terakhirnya. Tiba-tiba ada sebaris syair mengalir di kepalanya. Dia angkat tangan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia lupa lagu itu lagu apa saudara. Dia bilang mari kita mengangkat tangan. Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tiba-tiba dia sadar lagu itu tidak cocok untuk penyembahan. Tapi sudah terlambat, jemaat semua nyaut. King Kong badannya besar. Masa lagu penyembahan lagu King Kong. Tapi yang penting mari kita berani menggunakan karunia Allah. Karena kalau kita bersedia, kalau kita berlatih, Tuhan akan memampukan kita menjadi alat kemuliaannya. Yang kedua, kita harus berani bersaksi. Ayat 8 tadi berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu, jangan takut memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Saudara, kalau engkau adalah guru, saudara bisa mengajar anak-anakmu, murid-muridmu, pelajaran matematika, fisika, dan kimia alias mafia. Dan anak-anak dari tidak tahu menjadi tahu, jadi pinter. Tapi kalau saudara mengajarkan Injil Yesus Kristus, orang yang binasa masuk neraka akan beralih pada jalan keselamatan menuju sorga. Betapa kekuatan Injil itu harus kita sampaikan. Dan ayat berikutnya berkata bahwa inti daripada Injil, kita selamat karena anugerah,
pemberian dari Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Karena kebaikan kita seperti kain kotor. Ada orang bilang gak penting agamanya, yang penting kita berbuat baik. Alkitab bilang kebaikan kita seperti kain kotor. Kain kotor kok dibanggakan? Kain kotor gak ada nilainya. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Agama adalah usaha manusia dari tanah, dari bawah untuk mencapai langit. Dan apapun yang kita coba usahakan dari bawah ke atas, selalu akan jatuh lagi ke bawah. Karena hukum dosa berlaku seperti hukum gravitasi, selalu menarik kita ke bawah. Tapi Injil adalah usaha Allah, inisiatif Allah dari atas ke bawah. Dan kalau Allah yang mengulurkan tangan kepada manusia, dia akan mencapai maksudnya. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Amin, saudara. Yesus mati di salib bagi kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen. Orang pertama dalam keluarga yang bertobat percaya Yesus adalah ibu dari nenek saya. Dia tinggal di Pangkalan Bun, sebuah kota di Kalimantan Tengah. Seorang misionaris datang melayani di sebuah gereja kecil. Ibu dari nenek saya datang dan menjadi Kristen. Suaminya marah, anak-anaknya gak suka karena semua sembayangan menyembah berhala. Tapi dia selalu cerita tentang kisah-kisah sekolah minggu kepada cucu-cucunya. Akhirnya orang kedua dalam keluarga kami yang bertobat, ayah saya. Setelah itu dengan cara Tuhan, satu demi satu anggota keluarga kami bertobat percaya kepada Yesus. Dan kira-kira sekarang ini 100 atau mendekati 150 orang anggota keluarga dan famili dekat, semuanya jadi Kristen. Semuanya percaya Yesus. Angkatan ayah saya, dia 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta. Angkatan saya beberapa saudara sepupu jadi pendeta. Anak saya dan generasi yang sejaman, beberapa orang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan secara full timer. Dan kalau kita kumpul, reuni keluarga, kita ngobrol, kita baru sadar, dalam keluarga kami, dalam pelayanan yang dilakukan, sudah belasan ribu orang yang dibaptis dalam pelayanan keluarga kami, saudara-saudara. Tapi kita nggak bisa menyombongkan diri, karena orang pertama yang Tuhan pakai untuk memenangkan keluarga kami sampai kami dipanggil untuk melayani, seorang nenek tua yang sederhana dan buta huruf. Saya mau katakan, kalau nenek tua yang buta huruf bisa dipakai untuk memenangkan keluarganya, apalagi saudara, engkau bisa diurapi Tuhan. Engkau harus memenangkan jiwa, memenangkan keluargamu bagi Yesus Kristus. Di makamnya di kota Surabaya ada batu nisan. Dan kalau saya mengunjungi makam itu, saya terharu karena ada tulisan, Omah yang kekasih, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Saya berhutang kepada nenek yang sudah tua, yang sudah almarhum. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan bisa pakai untuk mempermalukan yang berhikmat. Hari-hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya untuk membangun sebuah Bible Park, di mana orang-orang bisa melihat kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan teknologi yang terkini, karena banyak orang-orang muda Gen Z, Gen Alpha itu sudah tidak punya biblical worldview di dalam pemikirannya. Dan Tuhan sekian belas tahun yang lalu menaruh di dalam hati saya untuk membangun hal ini. Dan kita ingin mulai mewujudkannya. Mungkin ada beberapa gambar bisa ditunjukkan oleh bagian media. Jadi di tempat itu, saudara sekalian, akan ada nanti pameran Alkitab tentang Batranu, tentang kisah Abraham, tentang kisah Musa dan sebagainya. Sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana kisah-kisah Alkitab itu menjadi nyata. Dan kita membeli sebidang tanah 2 hektar di perumahan Sumarekon, Bandung. Dan Tuhan mempertemukan kita dengan ajaib, dengan owner beberapa Bible Park yang ada di Amerika Serikat, yaitu yang tadi Museum of the Bible yang ada di Washington DC, kemudian Ark Encounter, dan juga
yang ada di Pennsylvania Sight and Sound Theater, sehingga akhirnya kita mulai mewujudkan itu di kota Bandung. Nah saudara-saudara, kita menyelesaikan progres pembangunannya November tahun lalu, konstruksi untuk bagian gerejanya selesai, dan Desember tahun ini seluruh bangunan 4 lantai 2 hektar dengan luas bangunan kira-kira 4 hektar itu bisa selesai, dan kemudian kita masuk ke dalam interior dan teknologi yang ada. Saudara-saudara, dan sementara kita sedang melakukan hal tersebut, ada kabar gembira karena fast train kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu jadi. Dan kalau dari Jakarta Halim sampai ke Tegaluar, stasiun terakhir pada masa kini, itu 45 menit, turun dari sana naik mobil 10 menit sampai kepada The Journey, yang merupakan museum kisah Alkitab modern tersebut. Saudara pernah naik kereta cepat? Wush, cepat sekali, wush, wush, wush. Ya, sampai ada yang bilang saking cepatnya belum sempat naik sudah turun, saudara-saudara. Jadi saudara bisa berangkat dari Jakarta jam 10, jam 11 saudara sampai di kompleks itu. Engkau melihat sampai jam 1, makan sampai jam 2, jam 3 saudara berangkat lagi, nggak sampai jam 4 saudara sudah ada di Jakarta. Betapa luar biasanya karya Tuhan yang ajaib. Ada video, bisa tolong diklik. Construction of the Journey project has finally begun. Tuhan Yesus Kristus, kita mulai pemancangan perdana pada hari ini. Amin. This complex will house a church, a concert hall, and also the first of its kind interactive Bible museum. We hope that this will be a place where the Bible will come to life and be a gateway for the next generation to experience the Bible, not just by reading, but by seeing and experiencing the Bible coming to life. Indonesia, with its population of over 270 million people, is the most populous Muslim country in the world. Strategically located in Bandung, in West Java, the home of the Sundanese people, the largest unreached people group in the world. The Journey will be a new avenue for the gospel to reach the lost. Help support in prayer and come and participate in building the journey together with us. God bless you. Saya percaya ini akan menjadi alat untuk pemberitaan Injil. Nanti kalau udah beres saya beritahu Pastor Andi supaya dari Grow bisa datang bareng-bareng ke sana. Saudara sekalian, haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus berani menderita karena kebenaran. Karena ayat 8a berkata, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tuhan memanggil kita untuk menggunakan karunia rohani. Tuhan memanggil kita untuk berani bersaksi. Tapi yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk berani menderita karena kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 3 berkata, pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang akan menjadi pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Beberapa hari yang lampau dilakukan pembukaan daripada Olimpiade Paris, dan salah satu parodi yang dipagelarkan adalah pertunjukan daripada drag queen LGBT, dan mereka mempertontonkan sebuah parodi LGBT yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam peristiwa The Last Supper, yaitu sakramen yang sangat dihargai oleh 2,4 miliar penduduk dunia yang beragama Katolik dan Kristen. Memalukan sekali apa yang dilakukan oleh Perancis ini, saudara-saudara. Tetapi Alkitab sudah menubuatkan hal ini akan terjadi. Pengejek-pengejek akan selalu mengejek. Saudara pernah pikir enggak? Kenapa setan selalu menentang Yesus dan pengikutnya? Setan hampir-hampir enggak pernah untuk menentang pengajar-pengajar agama yang lain. Kenapa selalu Yesus yang dilecehkan? Karena Kejadian 3:15 berkata, Yesuslah satu-satunya
yang menginjak kepala ular dan akan menghancurkan segala pekerjaan iblis. Tidak ada pemimpin agama yang menghancurkan pekerjaan iblis dan akan memasukkannya ke dalam Gehenna, lautan api neraka. Hanya Yesus yang melakukannya. Karena itu, ketika saudara menderita bagi Kristus karena hidup benar, percayalah kita berada pada jalurnya Tuhan kita. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Hidup kekristenan jangan cari nyaman saja. Tapi hidup kekristenan adalah militan bagi dia apapun yang terjadi. Saudara-saudara, latihan sebelum menderita adalah berkorban. Kita jadi orang Kristen yang jangan hanya dapat mau berkatnya saja. Rela berkorban, waktu, tenaga, biaya. Mendingan berkorban daripada menderita, bukan? Ini tempat ini besok mulai dibangun. Saya rasa ini kesempatan yang baik untuk saudara. Berkorban, menabur di ladang Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang baik. Kalau ini rumah saudara, kalau saudara punya rumah, engkau akan habis-habisan untuk mengeluarkan uang untuk membangun rumah saudara, bukan? Dan kalau gereja ini adalah rumah rohani buat kita, kita melakukannya dengan hati yang sukacita, rela berkorban, dan waktu engkau menikmati semuanya selesai, oh kita bersyukur. Kita punya keterlibatan di dalam membangun rumah Tuhan itu. Tempatnya ada dan komunitasnya akan terbangun. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saudara berani melayani Tuhan dengan karunia, berani bersaksi, berani menderita, berani berkorban bagi Yesus Kristus. Akhir zaman sudah tiba. Semangat anti-Semitisme, anti-Yahudi di mana-mana terjadi. Saya bilang itu belum akhir. Karena setelah antisemitisme ada satu anti yang lain muncul, antikristus. Antichrist akan muncul. Jadi ketika antisemitisme merebak ke seluruh dunia, itu pertanda hanya selangkah lagi antikris akan muncul. Tapi yang kita nantikan bukan dia, yang kita nantikan adalah Kristus yang akan datang di awan-awan menjemput setiap orang yang percaya. Karena itu jangan takut, apapun yang terjadi berani karena Tuhan menyertai kita. Sekali lagi selamat ulang tahun yang 13 GBI Grow. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ajak kita nyanyikan sebuah pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Panggil namanya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Siapa hari ini yang mau berkata kepada Tuhan, aku tidak mau takut lagi. Aku mau berani untuk melayani, menggunakan seluruh karunia Allah untuk melengkapi tubuh Kristus, melengkapi komunitas di mana Engkau menanam kami. Tuhan, jadikan kami berani bersaksi, bercerita tentang Yesus, memenangkan keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekitar kami.
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadikan aku orang yang berani berkorban, bahkan berani menderita karena kebenaran, karena ada mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jadikan aku berani Tuhan. Jadikan aku orang Kristen yang berapi-api, on fire, berkobar untuk Kristus. Siapa yang mau berdoa demikian? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. El Shaddai, El Shaddai. Come on, Grow Center, angkat tanganmu. God is so good. El Shaddai, El Shaddai.